Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ade Fahrul. Kali ini saya akan menceritakan sepenggal perjalanan hidup saya, yaitu bagaimana proses dari nol sampai buku saya kerjakan seorang diri. Artinya seorang diri adalah proses ini saya kawal sendiri, sejak mencari kertas, biaya cetak, jenis mesin, tempat percetakan, bahkan mengerjakan sebagian dari proses pembuatan buku tersebut. Kenapa saya lakukan demikian? Karena ada mimpi besar saya ingin memiliki penerbitan, ingin memiliki percetakan. Karena ketika kita ingin merintis, kemudian kita serahkan kepada orang lain sepenuhnya, maka usaha tersebut akan gagal, alias mempunyai kendala yang sangat banyak. Beda halnya ketika kita tahu seluk-beluknya, tahu kelemahan dan kekuatan dari sebuah pekerjaan, sehingga ketika kita paham dan mempunyai pengalaman, maka akan lebih baik lagi ketika kita sudah atau akan merintisnya. Saya awali perjalanan ini dari mencari tahu seperti apa format bukunya. Pada kali ini saya akan memformat bukunya ukuran A6 atau ukuran 10 cm kali 14 cm. Kenapa demikian? Kenapa ukuran tersebut yang saya ambil? Karena praktis, mudah dibawa-bawa, dan tentunya biayanya pun sangat murah. Artinya tidak terlalu memberatkan untuk pembelinya. Saya mengenal mesin-mesin semuanya, dari mesin toko, GTO, SM52, ke Speedmaster, sampai semua proses-proses pencetakan. Misalnya harga kertas, saya hafal harga kertas itu, walaupun sering berubah-ubah, tapi secara umum yang saya pahami, kertas itu disebut kertas plano atau ukuran besar, sebesar kertas koran ya. Ada ukuran 65 cm kali 100 cm, ada 79 kali 109 cm. Kalau dipotong folio dapat berapa, kalau dipotong kuarto atau A4 dapat berapa, saya hafal. Sehingga saya bisa memperkirakan semua biaya-biaya cetaknya. Beli di mana kertasnya, toko apa yang paling murah, kemudian jenis kertasnya atau gramasinya, ada yang 60 gram, ada yang 70 gram, 80, 100 gram, ada juga art paper, ada juga duplex, dan seterusnya, sampai biaya-biaya cetak. Satu plat harganya berapa, harga satu kali kirim, satu kali cetak berapa, atau kita kenal namanya minim cetak, ada 1 rim, 2 rim, dan seterusnya. Kemudian biaya-biaya membuat cover di mana, harga separasi, harga mesin yang kita bisa gunakan, apakah ukuran toko atau ukuran GTO atau ukuran SM atau Speedmaster, ukuran 52, 72, Oliver, dan sebagainya. Ya, inilah yang saya bisa ceritakan dengan teman-teman semua, bahwa ketika kita memulai usaha, kita tahu seluk-beluknya, maka perjalanan pekerjaan kita akan lebih besar lagi. Dan tentunya dari pengalaman saya, ketika kita serahkan sebuah naskah dengan ukuran yang sudah kita tentukan,
tentunya kita membawa contoh ke percetakan, maka harganya akan mahal sekali. Nah, saya sudah hitung semuanya. Ternyata mungkin ini rahasia ya, rahasia dari penerbitan atau perusahaan. Yang pertama adalah kalau kita serahkan keseluruhannya, artinya dari mulai naskah jadi, tidak ada editing, kita serahkan dari mulai cetak, harga kertas, berat kertas, jenis platnya, berwarna hitam putih atau separasi ya. Biasanya yang hitam putih untuk isi, bahkan ada juga sebagian halaman yang berwarna. Separasi untuk cover biasanya harus dilakukan. Kemudian di laminating atau UV, apakah di glossy atau doff. Kemudian kita minta harganya untuk sekian eksemplar misalnya. Kalau harganya itu 20.000 total, 20.000 rupiah dihargai oleh percetakan, kita cetak 2.000 misalnya ya kan, 2.000 kali 20.000, 40 juta. Nah, mahal sekali kan, tidak mungkin lah kita mengeluarkan biaya 40 juta. Tetapi kalau kita kerjakan seorang diri, dari yang awal saya ceritakan, kita cari kertas sendiri, kita cari mesin sendiri, cetak sendiri, tentunya desain berbeda, maka menurut hemat saya itu kita sudah hemat hampir seperempatnya. Jadi kalau kita cetak buku harga 10.000 per buku dari percetakan, maka biaya HPP namanya, harga pokok produksi, mungkin sekitar 4.000 atau 5.000. Kalau kita cetak sendiri, kita harus mengeluarkan biaya sendiri tentunya ya. Tetapi keuntungannya akan berkali-kali lipat kalau kita serahkan kepada penerbit yang sudah ready dengan cetakan kita, dengan buku kita. Kita hanya dapat royalti 10% dari harga buku. Misalnya buku tersebut dijual 50.000, maka kita hanya dapat 10% dari 50.000, yaitu 5.000. Kalau dicetak ke 3.000, maka total keseluruhan kita dapat royalti 15 juta. Ya lumayan sih, 15 juta ya, dengan duduk-duduk, dan kita dapat uang senilai tersebut. Itu kalau mau terima beres. Tapi kan ketika kita lakukan proses sendiri, kita mempunyai pengalaman yang tidak bisa dirupiahkan atau dihitung dengan uang tentunya ya. Nah, kalau kita cetak harga buku itu misalnya 10.000, kita biaya cetak mungkin sekitar 3.000, maka margin kita sudah 7.000. Kalau kita cetak 2.000, maka keuntungan kita atau laba yang kita peroleh 7.000 kali 2.000 ya. Oh maaf, tadi misalnya harga jual 10.000, biaya cetak hanya 3.000, kita untung 7.000, dikali dengan jumlah buku yang kita cetak misalnya 3.000, maka keuntungan kita 21 juta. Itu satu buku. Kalau kita produktif setahun, kita mempunyai 6 buku, yang buku kecil ya atau buku saku, bisa dikalikan ya. Keuntungan kita 14 juta misalnya sekali cetak, dikali 6 berarti ada uang sekitar 84 juta selama setahun. Kalau bukunya hanya 6, bagaimana 10? Atau bagaimana kalau kita mencari order dengan teman-teman lainnya yang juga ingin mencetak buku dengan keterampilan kita? Tentunya akan berkali-kali lipat ya. Nah, inilah keuntungan kalau kita pandai menghitung biaya cetak. Saya mengenal mesin, misalnya ini mesin toko. Kemudian saya tahu bagaimana proses menjilitnya. Kemudian saya bisa melihat harga-harga lainnya, fluktuasi harga kertas misalnya. Kemudian
mesin-mesin apa yang kita akan kerjakan atau kita akan buat. Kalau toko, ukuran kertasnya biasanya folio, hanya memuat ukuran folio atau kuarto. Begitu juga desain. Saya memang tidak bisa desain, tetapi saya serahkan kepada teman-teman untuk mendesain cover dan mendesain isinya. Tapi untuk urusan desain cover memang perlu keahlian sendiri, ada nilai seninya. Tetapi kalau hanya sekedar untuk melayout isi atau kita sebut dengan mounting, ya nggak terlalu sulit. Nah, inilah beberapa buku yang sudah saya hasilkan, dan saya juga coba untuk beriklan dengan media sosial yang memang tidak terlalu mahal ya. Buku-buku ini seperti ini yang akan terbit, yaitu tentang buku konsep nafkah dan harta gonogini dalam tinjauan Islam. Ini ditulis oleh kawan saya Dr. Muhammad Yusuf Siddiq MA, alumni Maroko dan Madinah. Memang sudah teruji kepakarannya. Beberapa buku sudah saya kerjakan, dari mulai fikih puasa tahun 2021, kemudian fikih puasa tahun 2022, dan sekarang sudah selesai juga bagaimana perbedaan fikih kita mensikapinya. Ini penulis teman saya Dr. Muhammad Yusuf Siddiq. Kemudian setelah itu saya mulai kirim, saya packing, saya transfer uang, saya packing, kemudian tentunya saya minta uang transfer dulu kepada pembelinya, kemudian saya pergilah ke kurir. Biasanya tidak jauh dari rumah saya kirimkan buku-buku tersebut berdasarkan alamatnya. Kemudian saya buat juga beberapa model iklan. Ini sebisanya saya buat, tapi alhamdulillah cara lambat laun ada juga teman-teman yang membantu saya untuk membuat model-model untuk beriklan di media sosial. Ini adalah yang saya bisa buat sendiri, tapi pelan-pelan kita akan belajar terus karena tidak terlalu sulit ya untuk membuat desainnya. Banyak sekali aplikasi yang ada di platform-platform lainnya. Begitu juga saya mengenal, ini namanya adalah apa ya, saya jadi lupa ini, memotong ya, atau istilahnya ini jadi kertas itu dipotong berdasarkan ukurannya, mesin cutting ya. Ini saya juga melihat, memahami ya, memperhatikan semua proses cetak. Nah, ini misalnya undangan ya, dipotong demikian rupa, kemudian kita akan potong juga. Saya baru ingat, ini namanya mesin pon ya. Mesin pon secara manual dikerjakan oleh tenaga-tenaga terampil ya. Ada juga mesin pon atau mesin potong yang sudah menggunakan listrik atau agak lebih aman ya. Nah, inilah proses dari membuat bentuk-bentuk kertas yang mungkin tanda kutip agak aneh. Ada yang kotak, ada yang bundar, ada yang lipetan, ada segitiga, ada gambar bintang. Contohnya kita bisa lihat ketika kita menerima undangan kawinan ya, itu kan bentuknya tidak lazim seperti biasanya. Jadi ini diproses, ada namanya proses ponnya menggunakan cutting ya, atau pisau pon namanya. Nah, ini saya pelajarin juga sehingga saya paham berapa senti harga pisau ponnya, total berapa, tempatnya di mana, kemudian memotongnya bagaimana. Tentunya mengerjakannya harus yang terampil. Nah, inilah kita bisa belajar dari awal, dari nol bahkan ya, untuk pengalaman pribadi yang bisa kita lakukan sendiri. Bagaimana mereka melakukan proses dari mulai
bahan sampai menjadi bentuk yang kita inginkan. Oh iya sahabat, jadi saya benar-benar melakukan seorang diri. Saya beli kertas, saya hunting harga kertas di mana yang paling murah. Kemudian saya hunting separasi di mana, beli kertas art paper ada ukuran yang 150 gram, 210 gram, kemudian 230, 250, 260 sampai 350, 450 mg. Saya paham seperti itu ya, karena saya banyak belajar untuk mencari tahu seluk-beluk percetakan. Nah, ini adalah proses dari pon ya, ngepon namanya. Kalau istilah percetakan ngepon atau memotong atau cutting juga mereka sebut. Setelah ukuran jadi seperti yang dipegang tangan itu dan dia digerakkan oleh mesin, tentu harus ada keterampilan. Kalau tidak bisa kejepit itu di antara dua plat itu ya. Tapi ketika dia ahli, sudah terampil, tidak ada masalah ya untuk menggunakan mesin pon ini. Ya, ini adalah keterampilan khusus yang harus dimiliki seorang operator mesin pon atau mesin membuat bentuk yang kita inginkan. Sehingga kalau kita ingin punya buku yang berbagai macam bentuk, bisa dengan menggunakan mesin pon. Nah, begitu juga proses berikutnya adalah bagaimana memotong. Ini mesin potong yang sangat tajam, dan kalau tidak hati-hati ya berbahaya ya. Nah, inilah proses tinggalnya ya, badana yaitu buku yang tangannya tentang bagaimana mensikapi perbedaan dalam ilmu fikih. Ini saya cetak seorang diri juga, dari mulai mencari harga kertas, gramasi, kemudian untuk awalnya kertas isi akan hitam putih berapa gram, kemudian untuk cover berapa gram, ada yang 150 sampai 500 ya. Kemudian ukurannya setelah jadi saya ambil dari pencetakan, kemudian saya potong, itu namanya sisir. Di buku itu kalau kita yang namanya sisir ada 3 bidang, atas, bawah, dan kanan. Kalau kiri tidak mungkin ya, karena itu ada tempat menjilitnya, untuk staplernya atau untuk perekatnya, untuk punggungnya. Jadi kita hanya memotong bagian atas, bawah, dan yang kanan. Inilah proses yang juga harus perlu kehati-hatian, waspada. Kalau untuk biaya potong biasanya tapi net dia loh, tapi nggak apa-apa lah ya. Biasanya satu paling kiloan, ada juga yang satuan ya. Biasanya pengalaman saya potong seperti ini di angka 100 buku sekitar, saya lupa ya, tapi biasanya saya borongin ini kemarin sekitar 200.000 untuk 200 buku, 100 rupiah kalau nggak salah, 100 rupiah. Tapi ada variatif ya, beberapa
beberapa tempat, ada yang kiloan, ada juga di tong sakua atau ditumpuk. Ini jangan lupa mereka tahu ini harganya sekian ya. Begitu juga tadi yang mesin pon ya, mesin pembentuknya, yang pengetahuan saya satu lembar itu dihargai Rp40. Jadi kalau 1000 lembar itu dikenain uang biaya 40.000 per 100 per satu lembar ya. Seperti ini misalnya, ini untuk motongnya kurang lebih Rp40 per lembar. Jadi kalau ada undangan 1000 undangan, maka biaya cetak, biaya ngepon itu sebesar 40.000. Ini kalau dikerjakan seorang diri. Tetapi kalau kita serahkan kepada percetakan, tentunya mereka hitung biaya-biaya apa saja yang harus dikeluarkan sehingga dihasilkan harganya sekian. Satu undangan mungkin sekarang ini di Jakarta harga 5.000 tidak ada ya, 7.000, 8.000 untuk 500 undangan ya, atau 500 undangan ya, 500 undangan. Jadi 500 kali 7.000 sekitar 3,5 juta. Nah, bisa dihitung lah ya kalau kita mau membuat sendiri. Ya, lebih murah biasanya. Walaupun kita harus capek ya dan harus ada pengalaman. Nah, itu juga kalau kita lihat di sebelah kirinya itu adalah plat atau papan untuk membuat pisau ponnya. Pisau pon ada biaya sendiri, ada keterampilan sendiri, ada orang yang mengerjakannya, kemudian baru kita serahkan ke bagian ponnya untuk dipotong sesuai dengan ukuran pisau pon tersebut. Ya, kita bisa lihat di sebelah kanan itu depannya itu ukuran-ukuran yang sudah kita buat sesuai dengan keinginan kita. Ya, inilah saya belajar sendiri, mulai beli kertas, kemudian membuat staplosnya, karena kan kita pakai di server tengah ya. Saya beli alatnya, kemudian saya kerjakan beberapa buku. Ini juga sebenarnya bisa saya serahkan kepada percetakan, tetapi sekali lagi yang saya katakan tadi, saya ingin belajar, ingin tahu proses bagaimana sebuah buku dari mulai naskah menjadi buku yang bisa kita jual nantinya. Ya, hari ini bulan Juni 2022 kita akan terbitkan lagi satu buku yang berjudul seperti ini, bagaimana menyikapi perbedaan mazhab dalam ilmu fikih, yang ditulis oleh kawan saya, sahabat saya, Dr. Haji Muhammad Yusuf Siddiq MA. Beliau mengajar di beberapa perguruan tinggi sebagai mubalik dan juga sebagai konsultan Dewan Syariah. Jadi buku beliau ini bagaimana isinya mengenai bagaimana kita menyikapi perbedaan fikih dari 4 mazhab, yaitu Hambali, Maliki, Syafi'i, dan satu lagi Hanafi. Jadi ada 4 imam besar yang menjadi rujukan di dunia dan lebih khusus di Indonesia. Jadi buku ini tidak terlalu tebal, hanya 40 halaman. Kemudian isinya hitam putih, dan ukuran bukunya, buku yang ini sebanyak seukuran 10 cm x 14 cm, atau kita sebut dengan buku saku. Ini sudah jadi beberapa buku seperti ini bukunya, 10 x 14, jadi praktis buat kantong. Kemudian juga ini ringkas, tapi emang inti-intinya yang dituliskan oleh Dr. Yusuf Siddiq. Nah, jadi setelah kita dapat naskahnya, kemudian kita kerjasama dengan teman-teman lama,
misalnya Mas Nanang ya, dan mereka membuat covernya, menarik covernya, ada 3 pilihan, tapi satu yang kita akan ambil yang ini sudah kita sepakati. Setelah itu kita layout, kita bikin daminya sudah jadi, kemudian barulah kita perbanyak, kita cetak, kemudian kita rapikan semuanya, dan sekarang waktunya kita menyusun. Perlu dijelaskan di sini, kalau kita serahkan full ke percetakan harganya sangat mahal, tetapi kalau kita kerjakan sebagian atau sekitar 20% ya dari proses, 20-30% dari proses pembuatan buku dari A sampai Z nya, itu bisa kita pangkas biayanya. Karena buku ini hanya Rp5.000 per eksemplar, jadi kita bisa dapat lah marginnya buat saya, buat penulis royaltinya, dan juga tentunya buat pembiayaan lainnya. Ini yang kita kerjakan untuk memotong kos atau biaya yang memang ini kita agak capek lah ya, tapi memang bisa kita lebih hemat biaya BD-nya. Jadi saya akan sedang belajar ini, belajar mengelola, masih ada video, mengelola dari nol sampai hasil. Inilah proses belajar di bangku kuliah tidak ada, tapi saya lakukan dengan learning by doing. Nah, ini udah jadi buku, kita sudah berurutan halamannya 1 sampai sekian sesuai dengan jumlah halaman yang kita inginkan. Sudah jadi ini semuanya, kemudian kita simpan dan menjadi belajar kita semuanya ya. Dari halaman sebesar ini menjadi seperti ini, kurang lebih terpotong 2 cm lah ya, kali setengah cm. Ini aslinya seperti ini, kita potong seperti ini. Ini memang praktis sekali. Silakan teman-teman yang punya keterampilan nulis, kami dari Yayasan Media Netral Sehati bisa mengelolanya menjadi buku dan mendapat penghasilan untuk royalti atau passive income-nya. Kemudian kita gabungkan, ini udah halaman, beberapa halaman kita gabungkan dengan halaman 1 sampai sekian yang sudah kita urut. Kemudian selesai, kita kasih cover seperti ini, udah jadi. Kemudian kita akan gunakan alat seperti ini. Ini staplersnya kita buka tengah-tengahnya, di mana bagiannya, kemudian kita balik tentunya ya, kita atur jaraknya, kita stapler atas bawah sesuai dengan ukuran yang sudah kita tentukan. Nah, kemudian jadilah buku ini. Nah, ketika jadi ini masih tidak rapi ya, kita lihat ini masih ada sisa-sisa atas ini, atas bawah kanan. Kemudian kita ke bagian pemotongan, di tempat pemotongan kita rapikan atas bawah, kemudian selesai, maka jadilah buku ini sudah rapi seperti ini, sudah rapi atasnya, bawahnya, di sisi kanannya. Nah, inilah proses dari kita kelola dari mulai awal naskah, kemudian saya edit, kebetulan saya sebagai editornya dari tulisan Dr. Yusuf, kemudian proses pracetak, dummy, cover, isi, sampai akhirnya menjadi buku ini. Inilah beberapa catatan saja buat dokumentasi saya proses memulai membuat usaha penerbitan buku. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan silakan nonton ya, video-video saya berikutnya proses membuat buku. Terima kasih. Nah, bagaimana untuk pengirimannya? Pengirimannya sangat mudah, banyak tempat-tempat yang kita bisa kirim buku tersebut dimanapun. Nah, begitu juga
dengan proses awal tadi ya. Sekarang jadilah buku ini yang bisa kita hemat biayanya, yang proses pekerjaannya sama. Saya ingin mengirim buku untuk Bapak Said Julfadi. Alamatnya Pak? Jalan Utama 4 nomor 7. Jalan Utama 6 nomor 7. Sebanyak 200 buku Pak. Sebanyak 200 buku. Ya, terima kasih Pak ya. Ya, makasih Pak ya. Ya. Jadi ketika ada kemauan, ada upaya kita ingin mempunyai penerbitan sendiri, kita harus berupaya untuk memulai untuk diri kita sendiri. Sehingga pengalaman-pengalaman itu tidak didapat di bangku kuliah. Di bangku kuliah atau di bangku kursus hanya mendapatkan ilmu atau knowledge, tapi pengalaman langsung di lapangan yang sangat memberikan nilai tambah bagi kita atau mempunyai added value. Nah, kita harus memulai sejak dini, melatih anak-anak kita, melatih orang-orang lain yang kita percaya dia jujur, mempunyai semangat untuk belajar, sehingga kemajuan kita sendiri dapat kita raih secara perlahan. Proses ini bukan tiba-tiba atau sesaat, tapi ada proses panjang yang kita lakukan. Semua itu terletak pada tekad kita. Kata orang ya, mau maju itu ada dua modalnya, modal tekad dan modal nekat. Modal adalah pengalaman, uang, teman, relasi. Nekat adalah keyakinan kita untuk melanjutkan semua hal-hal yang menurut kita sudah baik, yang menurut kita bisa kita kerjakan nantinya, tetapi tentunya kita juga proses untuk belajar seorang diri. Nah, sekarang kita tiba di proses bagaimana membuat cover. Membuat cover ini ada dua, ada yang berbentuk saya lupa ya, ada bentuk yang glossy dan ada yang doff. Yang glossy biasanya dia terang atau jernih ya. Kalau yang laminating doff dia cenderungnya agak gelap, tapi tidak gelap-gelap saja ya, tidak gelap amat ya, tapi sedikit nggak terlalu terang lah, tapi mungkin selera. Ini proses bagaimana produksi atau pekerjaan membuat laminating atau vernis ya, silakan di beberapa percetakan ada laminating, ada vernis, ada cover ada dua, ada glossy dan ada yang doff ya. Nah, inilah proses pengalaman yang sangat berharga bagi kita ketika kita ingin belajar dan memperbesar pengalaman kita, memperluas spektrum diri kita untuk kita belajar dan memiliki keterampilan yang lebih baik daripada kita menyerahkan seluruhnya kepada penerbit atau percetakannya. Jadi kita bisa membangun wirausaha dari home industry yang hanya modalnya tidak seberapa, kemudian kita dapat menghasilkan nilai, baik itu nilai pengalaman, nilai uang, nilai keterampilan, dan nilai pewarisan buat orang-orang sekitar kita. Bahkan yang penting adalah mewariskan keterampilan buat anak kita, apakah penerbitan, menulis, mendesain, bersiaran radio, mempunyai keterampilan YouTube, mempunyai keterampilan sebagai konten kreator, konten analisis, dan seterusnya. Nah, ini memang harus dimulai sejak sekarang. Jangan diserahkan semuanya kepada penerbit atau kepada pengelola penerbitan, tapi kita bisa membangun jati diri kita, bisa menghantarkan bangsa ini, melahirkan atau menciptakan para entrepreneur, para pengusaha
muda lainnya. Dulu saya di Nah, percetakan tentunya masih yang lampu kegiatan mounting cetak pakai mencetak neon. ini tidak hanya di dalam Udah dunia canggih perbukuan, tapi kita juga bisa di dunia kuliner lainnya. Misalnya 96 saya membuat dipercetak, packing, tapi dulu kan nggak ada serius. packing buat martabak, buat nasi goreng, buat nasi padang, bisa buat crepes, bisa juga buat dimsum, bisa buat kebab dan sebagainya. Sangat luas spektrum dari penerbitan ini atau percetakan. Aman. Tidak hanya semata-mata buku, tetapi bisa luas. Selama bahannya kertas dan itu tercetak, baik itu warnanya 1, 2 atau separasi, maka kita bisa memulai usaha-usaha tersebut. Sekarang ini di Indonesia kuliner-kuliner bertebaran, berserakan. Tentunya mereka memerlukan para kreator desain. Dia memerlukan percetakan, dia memiliki packing. Bahkan sekarang ini sudah dimulai untuk dunia cetak mencetak. Sekarang tas itu pun bukannya plastik, tapi udah berbentuk karton, didesain sedemikian rupa, dibikin bentuknya dan dikerjakan oleh orang-orang desain grafik atau desain komunikasi visual, dan bisa menghasilkan nilai tambah bagi usaha tersebut. Nah, mudah-mudahan video-video yang seperti ini dapat membuka wawasan kita, dapat membangun mindset kita, sehingga lahirlah para pengusaha-pengusaha muda, para entrepreneur muda di Indonesia yang bisa memberikan nilai tambah bagi bangsa ini. Nah, ayo, siapa lagi yang ingin mengikuti jejak untuk memulai mempunyai usaha penerbitan? Apabila video ini berguna, silakan di subscribe, like, komen, dan di share kepada teman-teman. Semoga menjadi amal ibadah dan menjadi nilai yang sangat diperlukan oleh siapapun yang ingin memulai, merintis, dan bertekad dengan nekat ya, untuk memulai dunia penerbitan. Jadi proses ini akan menghasilkan cover buku yang menarik karena mengkilat dan lebih licin permukaannya, seperti kita melihat majalah ya, majalah tertentu yang cover itu di cover dengan laminating ya, atau diplastikin ya kalau kita bisa secara umum ya, atau dikasih kaca gitu ya. Ada yang glossy dan ada juga yang dope ya. Kalau glossy itu lebih terang, lebih jelas. Kalau dope itu agak gelap ya. Tapi terserah ya, tergantung selera kita mau seperti apa, mau yang glossy atau yang dope. Jadi jangan khawatir, mulailah segera untuk membangun jati diri, membangun nilai baru dalam hidup kita. Selama ada kemauan, insya Allah ada jalan. Sehingga kita tidak perlu lagi bekerja atau membuat antrian panjang untuk bekerja di perusahaan tertentu ya. Kita bisa memulai dari hal yang praktis, dari hal yang kecil yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Kemudian kita bergabung dengan orang-orang yang amanah, jujur. Kemudian kita membangun bisnis kita dan bisa mendapatkan pundi-pundi uang untuk kehidupan kita. Jangan malu, jangan ragu, mulailah dari hal yang kecil, sederhana, sehingga kita tahu bagaimana suka dukanya, seluk beluknya, pasang surutnya, kelemahan dan kekuatan. Tentunya yang diperlukan untuk bekerja adalah kerja keras dan kejujuran. Buku akan digunakan terus
selama manusia masih ingin membaca. Walaupun di sisi lain sudah banyak media-media online atau media-media yang virtual yang juga berbentuk buku. Tetapi menurut pengamatan saya, dunia perbukuan masih tetap ada segmennya. Masih ada orang baca buku untuk memegang fisiknya atau wujudnya. Tidak akan hilang keinginan orang mempunyai buku secara fisik, walaupun sekarang ini ada sebagian orang ya baca buku bisa di medsos, bisa di internet. Kini tibalah saatnya proses akhir, yaitu mengirimkan buku kepada pemesan. Setelah buku jadi, kita lakukan iklan atau promosi di media sosial atau di platform lainnya, atau juga dengan brosur, dan kita akan segera kirim ke berbagai alamat sesuai dengan pesan. Ada yang pesan 50, 100, 1000, bahkan lebih dari 1000. Nah, sehingga kita sudah bisa mendapatkan uang. Semua proses pengiriman ini dilakukan oleh bagian kargo yang kalau di Jakarta ya, itu banyak sekali tempat-tempat. Ada JNI, ada Tiki, ada Si Cepat, ada Antar Aja, ada RPX, dan seterusnya. Kita bisa pilih yang termurah, cepat, amanah. Ini tentunya kita harus mempunyai pengalaman yang sangat banyak. Kargo mana saja atau institusi atau perusahaan mana saja yang amanah, yang bisa kita jadikan sebagai relasi nantinya, sehingga kepercayaan kita kepada konsumen, kepada pemesan bisa kita jaga dengan baik. Nah, kemudian setelah itu barulah kita selesailah proses panjang dari mulai naskah ditulis oleh penulis, kemudian kita proses pracetak, cetak, sampai akhirnya berbentuk buku yang bisa dibaca setiap saat. Tentunya proses ini tidak datang tiba-tiba, tapi dengan proses panjang. Tetapi tidak salah ya kalau kita memulai dari sekarang, merintis dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang mudah kita jangkau, sehingga kedepannya kita mempunyai usaha percetakan dan juga sekalian penerbitan. Nah, ikuti video saya selanjutnya bagaimana kita menulis naskah dan bagaimana kita mengurus ISBN, sehingga resmilah buku kita dicatat sebagai sebuah karya yang ada di lembar negara. Dan juga kita harus juga menggalang dengan berbagai penulis sebagai bahan baku pracetak dan mempunyai kekuatan atau mempunyai komunitas di dunia penulisan. Mudah-mudahan berguna dan kita akan memulai usaha ini tentunya yang bisa kita mulai. Nah, inilah segores perjalanan saya untuk merintis usaha penerbitan dan percetakan. Tentunya kita harus awali dengan kita sendiri yang memulainya, kita sendiri yang menjalaninya, kita sendiri yang mengawalinya, kemudian kita sendiri yang tahu seluk-beluknya, sehingga perjalanan usaha kita nantinya akan lebih maksimal dan lebih pasti kita mengawasinya. Mudah-mudahan video-video ini akan memberikan inspirasi bagi kita, apakah nanti kita bekerja sama, membuat sendiri, atau juga minimal ada pengalaman baru di dunia penerbitan. Kita bisa urus ISBN sendiri, kita bisa mengajukan lembaga penerbitan
kita bisa membangun jaringan, kita bisa tahu proses semuanya, dan kita bisa memperkaya diri kita dengan pengalaman hidup kita. Tentunya ini tidak tiba-tiba terwujud, tidak tiba-tiba jadi, tapi proses panjang. Bahkan proses cetak ini sudah saya awali ketika saya kuliah di tahun 1980-an. Kemudian baru sekarang saya beranikan diri dengan pengalaman-pengalaman yang lainnya, meyakinkan diri kita bahwa dunia penerbitan membuka kesempatan yang sangat luas. Tentunya tidak hanya menerima cetakan dari luar, tapi kita juga meng-create bagaimana kita menawarkan kepada dosen, guru, masyarakat, trainers untuk membuat bukunya dan memberikan hasil yang terbaik bagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tentunya ini hanya segelintir dari ilmu dunia penerbitan yang saya juga pelajari, yang saya baca-baca, tetapi sekurang-kurangnya pengalaman sedikit tersebut sudah memahami saya bagaimana proses awal dengan kertas, ukuran, mesin, harga, akhirnya terwujud buku yang ada di hadapan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa segera hubungi kami jika ingin menerbitkan buku.